najis. Darah semua haram dan najis. Kecuali darah siapa? Darah Rasulullah SAW, hukumnya suci. Kena baju Pak Ustadz, suci. Diminum Pak Ustadz, boleh. Apa dampak yang minum darah Nabi Muhammad? Api tidak bisa membakar, walaupun api neraka, darah. Dan darah-darah di sini hukumnya adalah diharamkan. Ada juga darah-darah yang ma'fu anhu, yang dimaafkan darinya. Darah apa Pak Ustadz? Darah-darah yang berada di daging-daging, di tulang-tulang yang ketika diproses pembersihan tidak nampak oleh mata. Jadi jangan kita sampai nanti kepergian Pak, kepergian was-was. Bukan dimakan, wah ini darahnya kok ada ini haram ini, najis sebenarnya. Karena hurimat alaikum al-maitah waddam. Darah ini termasuk darah, hukumnya najis, dibuang sama dia. Itu namanya tak belajar fikih. Darah-darah yang tersisa, yang menempel pada tulang, yang menempel pada daging, yang berada di serat-serat antara tulang dan daging, ketika dicuci nggak nampak, namanya darah ma'fu anhu. Ma'fu dimaafkan, anhu darinya. Apa sebab? Dia sudah dipotong, darahnya sudah keluar, namun dia tidak keluar. Tidak keluar. Sudah disuruh keluar dia Pak, sudah dipotong ini. Hulkum dan marik, napas, urat makanan dipotong, sudah keluar, namun dia tak keluar. Andai kata ada orang menyembelih lembu, menyembelih kambing, menyembelih ayam, andai kata Pak, tak dicuci. Selepas dipotong, kita di hutan, atau di kapal, ataupun di rumah, potong sapi, darah keluar, potong, cincang, semuanya. Tak dicuci Pak. Ada air, nggak dicuci sama dia. Air banyak tapi nggak dicuci, langsung aja masukkan. Itu kan ini nampak di genangan air, darahnya kan nampak itu. Ada lagi tepung, nampak darah. Itu bagaimana Pak Ustadz? Itu bagian daripada dam ma'fu anhu, darah yang dimaafkan dalam syariat, hukumnya tidak najis, hukumnya suci untuk dimakan. Untuk dimakan. Namun kalau kena pakaian, beda lagi. Darah-darah tersebut yang ada daging sapi, daging lembu dan kambing nggak dicuci, dimasak boleh. Tapi kalau kena baju kita, dia nggak dimaafu. Nggak dimaafu. Kenapa? Dimaafu untuk dimakan. Tapi dalam pakaian dia nggak dimaafu. Kenapa? Tidak darurat. Tidak darurat. Sama dengan semalam yang saya bahas, belacan atau terasi. Belacan itu kan, Bapak tengok pabriknya. Masya Allah, banyak hewan-hewan entah apa saja itu, banyak dari laut hewan. Itu kan bangkai semua. Bagaimana Pak Ustadz kalau dimakan? Terasi. Dalam kitab Imam Romli, Nihayatul Zain disebutkan di situ, terasi dimaafu juga. Dimaafkan. Kenapa? Karena limashat tu'am untuk makanan. Tapi kena pakaian, kena tempat sujud, itu nggak dimaafu. Apa sebab? Makfunya untuk dimakan, bukan dalam pakaian. Itu kalau kita koneksi dengan ilmu fikih seperti itu. Lalu darah apa lagi yang dimaafu? Darah-darah yang sekiranya la tudrikul atrof. Mata kita ini nggak bisa mendeteksi, saking sedikitnya. Contoh Pak, umpama Bapak karpet lain. Ini karpetnya ini kan Bapak tengok semua ini kan di masjid nggak ada darahnya. Umpama pakai alat mikroskop, ditengok betul ini Pak. Ternyata ada. Oh ini ada satu titik darah ini di karpet ini. Bagaimana hukum fikihnya? Itu kan darah. Tetapi mata kita secara panca indera tak bisa mendeteksinya. Itu dimaafkan oleh syariat Islam. Bapak, sekarang kita secara zon, sangkaan kuat, ini semua suci, ini suci semuanya. Secara zon, secara sangkaan kuat. Andai kata betul kita deteksi ini di masjid ini, pakai alat betul lah, dideteksi, pakai alat yang super canggih, mikroskop banyak kan, ditengok ternyata ada titik darah, ada kotoran juga, ada kencing sedikit juga. Itu bagaimana Pak Ustadz? Dalam fikih namanya apa? La tudrikul atrof. Mata kita nggak bisa memandang, itu dimaafkan dalam syariat. Makanya jangan was-was.
Asalkan nggak nampak saja, ya itu hukumnya suci. Nggak nampak ini, kira-kira ada nggak nih darahnya ini? Ini darah apa enggak? Oh, nggak ada. Ini sekarang nggak ada darahnya. Minta cecak, bukan ini? Oh, bukan. Nah, udah. Jangan kita langsung was-was. Ini nampak-nampaknya ini seperti darah ini. Pindah lagi. Nampak-nampaknya seperti airnya was-was. Airnya was-was. Maka termasuk darah yang dimaafkan itu darah yang sangat kecil yang sekiranya mata kasar kita tak bisa mendeteksi. Lalu kemudian walahmul khinzir, Allahu Akbar. Walahmu daging al-khinzir babi. Daging babi, hukumnya haram. Siapa yang mengharamkan? Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, ada enggak khilafiyah tentang khinzir ini? Mengenai daging khinzir, daging celeng ataupun babi, B2, tidak ada satu ulama pun yang khilafiyah. Andai kata ada yang khilaf, ada yang pendapat daging babi ini masih hukumnya halal, maka ulama ini dalam hukum fikih namanya murtad. Kenapa murtad, Pak Ustadz? Dia ingkar satu ayat yang sudah nasnya jelas, dalilnya jelas, dia ingkari. Dia mengingkari perkara yang qat'i, amrun qat'i wan nas, yang sudah jelas, dia ingkari, maka hukumnya adalah kafir. Tak boleh kita ini mengingkari satu hukum yang sudah amrun qat'i, yang sudah nas jelas, kok dilawan. Termasuk daging babi. Jangan Bapak kena goncang-goncang. Sekarang diteliti, pakai alat. Daging babi itu ternyata haramnya sebab ada cacing pitanya katanya. Oh, ini karena ada cacing pitanya, bahaya untuk kesehatan, maka diharamkan. Nah, sekarang ada alat deteksi, bisa dia hilang cacing pitanya, hilang virusnya, hilang ininya segala macam. Sekarang berubah menjadi halal katanya. Tak boleh seperti itu. Apa sebabnya tak boleh, Pak Ustadz? Sudah nas ketentuan Al-Quran, lafadznya jelas, ya, itu tidak bisa diotak-atik dengan sebab. Sebab diharamkan apa itu? Sebabnya dia itu ada cacing pitanya, ada virusnya yang membahayakan. Sekarang sudah nggak lagi katanya. Sehingga berubah jadi hukum. Dalam kajian kita itu tak ada otak-atik sehingga berubah hukum dari haram menjadi halal. Yang merubah itu dalam hukum fikih hukumnya murtad, namanya kafir zindik. Kafir zindik. Sebagian hukum diimani, sebagian hukum diandemin, sebagian hukum diamalkan, sebagian hukum ditinggalkan. Namanya kafir zindik. Dia ingkar kepada satu ayat Al-Qur'anul Karim. Cuman Bapak jangan lupa juga tengok dalam kitab tafsir As-Sawi. Ini kan Jalalain yang saya bawa. Ada tafsir lagi namanya As-Sawi, Hasyiah. Ada matan, ada namanya syarah disarai lagi namanya hasyiah. Nah, dalam hasyiah As-Sawi disebutkan oleh Imam Am-Maliki, Imam Malik, itu ada bagian khinzir atau bagian babi itu yang suci. Baru tahu, ada bagian babi, ada bagiannya yang suci. Apanya itu? Bulunya. Bulunya itu suci. Imam Malik ya. Imam Malik. Bapak nanti kalau ingin tahqiq